Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama, bermuajahah bersama meskipun masih dalam keadaan daring. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita materi akidah dengan kitab Aqaidud Diniyah jilid 4. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca suratul Fatihah sekali. Semoga apa yang kita pelajari nantinya bisa bermanfaat, lebih-lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang sifat mustahil bagi Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Sekarang kita akan belajar tentang sifat mustahil bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fil ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul mustahilatu, adapun sifat mustahil. As-sifatul mustahilatu, adapun sifat mustahil lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, isruna sifatan, itu ada 20 sifat. Isruna sifatan, itu ada 20 sifat. Sama halnya dengan sifat wajib kemarin, bahwasanya sifat mustahil bagi Allah itu juga ada 20 sifat. Wahia, yaitu al-adamu, yang pertama adam atau tidak ada. Al-adamu tidak ada, wal khudutsu dan baru, wal fana'u dan rusak, wal mumatsalatu lil hawadits dan sama dengan makhluk, wal ikhtiyaju ila mahalin dan membutuhkan tempat, wa mukhassisin yang tertentu, wa ta'addud dan berbilang-bilang, wal ajzu dan apes atau sial, wal karahatu dan terpaksa, wal jahlu dan bodoh, wal mautu dan hidup, wassomamu dan tuli, wal ama dan bisu, wal ama dan buta, wal bakmu dan bisu, wa qaunuhu ta'ala, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ajizan, itu apes atau sial, mukrohan dipaksa, jahilan bodoh, mayitan mati, asoma tuli, a'ma buta, abkama dan bisu. Ta'alallahu, maha suci atau maha luhur bagi Allah, andzalik, dari semua sifat tadi, dari semua sifat yang Bapak sebutkan tadi. Uluwan kabira, bahwa keluhuran Allah itu maha agung. Uluwan kabira, dengan keluhuran Allah yang maha agung. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sifat mustahil bagi Allah.
Sifat mustahil bagi Allah itu ada 20 sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20 kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar sifat wajib bagi Allah dan sudah kita nandomkan bersama, hari ini Bapak juga akan menandomkan sifat mustahil bagi Allah. Silakan anak-anakku bisa disimak, bisa didengarkan, nanti bisa dihafalkan sehingga kita hafal terhadap sifat wajib bagi Allah dan juga sifat mustahil bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Adam hudus fana mumasalatul lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajzun karuhun jahilun mautun somamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan mautan somiman amyan bakiman. Itu adalah nadom, salah satu nadom sifat mustahil bagi Allah. Nah, sifat mustahil bagi Allah itu ada 20, kebalikan dari sifat wajib. Kalau kemarin Allah memiliki sifat wajib wujud, berarti Allah juga memiliki sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yaitu sifat adam atau tidak ada. Mustahil bahwa Allah itu tidak ada. Jelas Allah itu ada. Buktinya apa, Pak? Buktinya adalah adanya alam semesta ini. Pasti ada yang membuat. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hudus, baru. Tidak mungkin Allah itu baru. Karena alam semesta ini sudah ada sejak dulu. Tidak mungkin Allah baru ada sekarang. Oleh karenanya mustahil bagi Allah kalau Allah itu hudus atau baru. Yang berikutnya fana, rusak. Tentu sang Khalik atau pencipta atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan rusak sampai kapanpun. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu bersifat fana atau rusak, di waktu tertentu dan di masa tertentu makhluk itu akan rusak. Contoh manusia kapan waktunya rusak? Ketika manusia itu sudah mati, sudah di alam kubur, maka sudah mulailah rusak tubuh atau badan manusia. Tapi kelak Allah akan membangkitkannya kembali untuk dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab. Yang berikutnya itu mumasalatul hawadis, bahwa tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Wal ikhtiyaju ila mahal, yaitu membutuhkan tempat tertentu. Tidak mungkin Allah itu bertempat. Allah itu ada di mana-mana. Di mana-mana ada Allah. Yang berikutnya ta'adud atau berbilang. Jelas bahwasanya Allah itu satu. Sudah dimaklumatkan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Qul katakanlah Muhammad huwallahu ahad, dia Allah itu satu. Oleh karenanya tidak mungkin Allah itu ta'adud atau berbilang-bilang. Wal berikutnya al-ajzu, apes atau sial, wal karohah, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, somamun, tuli, omyun, buta, bukmun, bisu. Semuanya itu jelas tidak mungkin ada pada diri Allah. Karena Allah adalah memiliki segala sifat kesempurnaan. Bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki semua sifat kesempurnaan. Jelas ya anak-anakku. Jadi tidak mungkin bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat kekurangan. Jelas tidak mungkin. Disucikan, bahwa Allah itu disucikan dari sifat-sifat kekurangan itu. Oleh karenanya makanya Allah itu maha sempurna dengan segala kesempurnaannya. Baik, sampai sini anak-anakku semua, apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan sifat mustahil, semoga anak-anakku semua bisa memahaminya, lebih-lebih bisa diaplikasikan. Oh, Allah itu maha melihat. Berarti Allah jelas tidak mungkin kalau Allah itu bisa diaplikasikan. Caranya bagaimana? Bahwasanya kita harus senantiasa berbuat baik karena Allah selalu mengawasi kita. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.